Halo Sobat Penki, kali ini saya akan membahas kisah yang sedang viral. Kisah yang datang dari seorang guru bernama Pak Mansur, berasal dari Kendari. Saat ini berusia 53 tahun. Pak Mansur harus mengalami nasib yang kurang baik setelah divonis penjara 5 tahun. Bermula karena pegang jidat salah satu siswinya. Kok bisa ya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Senin pagi di SD Negeri Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, para siswa dan siswi akan melaksanakan kegiatan upacara seperti biasa. Salah satu guru yaitu Pak Mansur mengecek setiap kelas agar upacara berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada yang tertinggal. Pak Mansur menemukan salah satu siswi kelas 4 yang terlihat sakit, sedang ditemani oleh 2 temannya. Pak Mansur menyuruh 2 temannya untuk meninggalkan kelas, sembari dia mengecek siswi yang sedang sakit. Kamu kok masih duduk kenapa? Teman-temanmu sudah baris loh. Maaf Pak, saya lagi pusing, jadi nggak bisa ikut upacara bendera. Kalau pusing istirahat gak apa-apa, kalian berdua yang sehat upacara ya. Setelah disuruh Pak Mansur untuk ke lapangan, kedua siswi tersebut meninggalkan Pak Mansur dan siswi yang sedang sakit di kelas. Pak Mansur pun mengecek suhu tubuh si anak yang sedang sakit dengan menempelkan tangannya ke jidat anak tersebut. Jidat kamu anget, Bapak tinggal dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Dan di sini dimulainya akar masalah yang terjadi. Setelah pulang sekolah, kabarnya siswi yang sedang sakit melapor ke ayahnya. Dia mengatakan bahwa Pak Mansur telah melakukan pelecehan. Tidak hanya hari ini, tapi juga di tahun 2024. Mendengar hal itu, tentu saja ayah si anak yang bernama Pak Sumaryono naik pitam. Pada hari Kamis 9 Januari tahun 2025, Pak Sumaryono mendatangi Pak Mansur untuk meluapkan emosinya. Pak Mansur nyaris dihajar oleh Pak Sumaryono. Untungnya berhasil dicegah oleh guru lain dan penjaga sekolah. Sempat dilakukan mediasi di sekolah, tapi tidak ada titik terang. Dan puncaknya, pada hari Senin 12 Desember tahun 2025 kasus tersebut sampai ke meja hijau di Pengadilan Negeri Kota Kendari dengan hasil. Pak Mansur divonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, atas kasus pelecehan atau asusila. Hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Waude Sania. Menurut hakim perempuan itu, Pak Mansur terbukti melanggar pasal 82 ayat 2 JO, pasal 76E, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan hasil ini, sidang saya tutup. Sekian dan terima kasih. Ya, palu pun diketuk. Pak Mansur tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tangis haru dari keluarga dan rekan gurunya pecah. Mereka semua tidak menyangka, hanya karena pegang jidat dapat menimbulkan hukuman yang berat. Tapi hal itu tidak berlaku untuk pengacara Pak Sumaryono yang bernama Pak Nasrudin. Pak Nasrudin menjelaskan hukuman itu tepat karena beberapa alasan. Di antaranya, Satu, Pak Mansur sering mencium korban atau anak Pak Sumaryono dan memberi uang sebagai pendekatan. Tindakan pelecehan sering Pak Mansur lakukan sejak Agustus 2024 hingga membuat korban trauma. Adanya chat kurang sopan di WhatsApp dari Pak Mansur yang menyuruh korban membuka hijab. 4. Semua bukti diperkuat oleh keterangan teman korban.
Sementara menurut pengacara Pak Mansur yang bernama Pak Andre Darmawan, semua tuduhan itu tidak benar dan bisa dibilang fitnah. Alasannya antara lain: 1. Pak Mansur sengaja difitnah dengan berbagai laporan palsu. 2. Di kalangan guru dan murid Pak Mansur dianggap orang baik sehingga tidak mungkin melakukan tindakan pelecehan. 3. Terjadi kejanggalan saat ada saksi mata. Seorang guru di kelas melihat Pak Mansur hanya menyentuh jidat korban, tapi tidak diikutsertakan dalam persidangan. Yaitulah berita viral yang terjadi di awal Desember tahun 2025. Bagaimana tanggapan kalian mengenai berita tersebut? Dan perlu digarisbawahi, admin Pengki Animasi merangkum cerita ini berdasarkan berbagai sumber atau media yang membahasnya. Tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian yang saya bawakan. Bagi kalian yang lebih tahu tentang detail cerita yang dialami Pak Mansur, bisa komen di kolom komentar ya, agar Pengki Animasi bisa mengkoreksi dan mengupdate-nya sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang terpenting semoga keadilan di negeri ini bisa berjalan dengan baik, tidak memihak golongan tertentu yang terbukti salah. Akhir kata, terima kasih. I'll say